Assalamualaikum. Salam. Halo guys, saat ini kita berada di Pet Pals yang terletak di Pasar Kemis Tangerang ya. Dan saat ini kita sedang bersama Bapak siapa? Saya Candy. Mas. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Alvareja dari Universitas Islam Syekh Yusuf dan rekan saya. Rif Fajar Kurniawan. Izin mewawancari Bapak, boleh atau Oh, tidak? boleh banget, Mas. Boleh banget. Kalau begitu kita langsung ke pertanyaannya ya. Iya, boleh. Sebelumnya terima kasih juga ya Pak ya telah menerima wawancara kami. Sama-sama, Mas. Dalam menjalankan usaha ini, kapan biasanya Bapak merasa perlu menambah karyawan? Biasanya kalau saya mau menambah karyawan, Mas, itu pada saat event-event tertentu ya. Contoh di akhir bulan dan di tanggal kembar biasanya kalau untuk di online shop ini dan di pet shop ini. Tanggal kembar event Kayak promo? 77, 65, 55 itu biasanya memang pesanan lumayan agak membeludak ya, Mas ya. Kriteria apa yang paling Bapak utamakan saat merekrut karyawan? Yang pertama sih pastinya jujur ya Mas kriterianya. benar. Yang kedua adalah dia masih ada kemauan dan semangat untuk bekerja. Oke. Dan selanjutnya ya kalau masalah kepintaran dan knowledge seiring berjalannya waktu pasti akan bisa diajarin lah gitu ya. Selanjutnya, apakah ada proses seleksi sebelum diterima kerja? Untuk seleksi karyawannya gimana, Pak? Kalau untuk seleksi karyawan untuk saat ini kalau untuk spesifiknya kita nggak ada ya Mas. Oke. Cuman untuk karyawannya yang pasti sudah memahami lah sedikit atau banyak tentang makanan hewan ataupun tentang hewan ya mengenai pet shop ini gitu sih. Selanjutnya, ya. Oke. Biasanya kan kalau misal dalam proses rekrutmen kita perlu menyebar lowongan pekerjaan ya. Itu biasanya Bapak menggunakan media apa ya? Dari mulut ke mulut atau media sosial gitu. Oh biasanya saya bayar rekomendasi dulu nih Mas dari pekerja-pekerja yang sudah bekerja dengan saya. Lalu dengan merekrut melalui media sosial atau Instagram kita gitu. Dan TikTok mungkin ya kalau memang dibutuhkan gitu sih Mas. Lalu gimana sih cara Bapak untuk menilai kinerja karyawan di pet shop ini? Kayak berdasarkan pelayanan pada pelanggan atau kemampuan menangani hewan? Memang yang pasti kita kan berada di bidang jasa ya Mas. Bidang jasa itu paling penting maksud di komunikasi itu udah pasti eh, gestur dan cara berbicara kepada customer untuk tidak ini. Lalu selanjutnya kalau masalah untuk pelayanan terhadap grooming hewan dan lain-lain ya seiring berjalannya waktu pasti bisa lah untuk diajarkan juga gitu Mas. Oke, biasanya apa sih yang dilakukan Bapak biar karyawan ini betah nih, terus juga biar kinerjanya itu meningkat terus? Yang pasti kalau saya untuk meningkatkan kinerja karyawan, yang pastinya saya akan meningkatkan produktivitas semuanya. Jadi kalau saya produktif, karyawan saya produktif, yang lain produktif, kita tidak akan kerasa ya kalau bekerja ya. Jadi kerjanya sama-sama, bukan ngandelin siapa yang paling bisa dikerjain. Gitu aja sih. Oke, biasanya kalau misal dalam menjalankan usaha kan pasti ada suatu konflik ya. Betul. Nah, jika terjadi kesalahan dalam penanganan hewan, keluhan pelanggan atau konflik antar karyawan nih, gimana cara Bapak menanganinya? Baik, biasanya kan kalau konflik di setiap bidang usaha pun memang pasti ada konflik ya, Mas. Ya, cara menanganinya adalah dengan cara ya diajak berbicara baik-baik terlebih dahulu, kita cari solusinya. Setelah itu, kalau misal sudah menemukan solusinya yang terbaik, itu akan dibicarakan dengan baik-baik untuk mengetahui angka apa yang selanjutnya yang paling terbaik yang bisa kita ambil gitu, agar tidak ada yang saling dirugikan, baik itu pelanggan maupun pelaku usaha sendiri. Gitu sih. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Ya, Ya, sama-sama. semoga usaha pet shop ini semakin berkembang ya. Amin. Terima kasih. Maaf, Pak. Ini lagi proses apa, Pak? Oh, ini Mas, ini proses packing ataupun ini ngesil ya Mas ya. Oke. Ngesil di bagian si plastiknya ini sebelum di barangnya dikirim atau didistribusikan ke pelanggan Mas. Gitu. Biar apa, Pak, kalau mesti begini, Pak? Nah, jadi biar dia yang pertama sih Mas karena ini bahannya kan repack ya Mas ya. Iya. Jadi harus ditimbang dulu kiloannya. Baru setelah itu kita seal Mas. Setelah timbangannya sudah sesuai sama kemasannya. Kayak ini contohnya ini kemasan 1 kilo nih Mas. Oh, ini kemasan yang 1 kilo. Iya betul nih kemasannya 1 kilo nih Mas. Nah ini nanti setelah sudah di seal kayak gini baru bisa kita distribusikan Mas. Oh, boleh tahu toko online-nya? Mm-mm. Untuk platformnya di mana aja tuh, Kak? Nah
Kebetulan kalau untuk platform online-nya kita ada di Shopee, ada di TikTok, Tokopedia, sama Toko dan Bukalapak. Dan Bukalapak. Untuk namanya Betul. Di Petpals Shop atau Petpals Gading Serpong. shop atau Petpals Gading. Betul, Mas. Gitu. Ini setelah ini baru kita proses packing, Mas. Kalau misal sudah ada pesanan. Sudah ada pesanan. Halo Mas, ini Halo. ini kira-kira lagi proses apa ya? Nah, ini kita proses packing setelah tadi kita ngelakuin di seal ya, Mas ya, di bagian kemasannya. Ini lagi proses packing nih, Mas. Sebelum didistribusikan ke pelanggan, ini di packing dulu dengan aman dan rapi yang pasti. Kira-kira kalau misal habis dari proses packing bakal dikemanain ya? Nah, ini akan dikirim melalui ekspedisi, Mas. Biasanya ekspedisinya tuh kita pakai ekspedisi JNT Cargo ataupun pakai Shopee Express sesuai sama platform yang tersedia di aplikasinya aja, Mas. Gitu. Oke. Kalau misal saat proses pengiriman pelanggan komplain, kira-kira menurut Mas kayak gimana? Nah, kalau misalnya pelanggan komplain yang pasti nggak mungkin ya, Mas, komplain tanpa ada sebuah alasan. Iya. Aduh, sorry. Jadi kalau misalnya alasannya sendiri itu biasanya ketidaksesuaian barang yang dikirim atau terjadi hal-hal yang memang tidak mereka harapkan gitu. Contohnya kerusakan pada bagian kemasan, terus kerusakan pada bagian plastik luarnya. Biasanya itu kalau pelanggan juga nggak mau ya, Mas ya, melakukan hal itu gitu, Mas. Tapi jika terjadi hal tersebut, kira-kira toko ini bisa bersedia mengganti dia? Oh, kalau untuk mengganti kita lihat dulu, Mas. Ini kesalahan dilakukan oleh siapa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku sendiri untuk pakai di jasa kirim Shopee ini memang harus yang namanya Disertakan bukti gitu ya? asuransi Oh, dan asuransi. disertakan dengan bukti juga unboxing. Takutnya hal-hal yang tidak diinginkan dapat merugikan penjual maupun pembeli gitu. Setelah sudah, baru kita pasang si resinya, Mas. Baru kita serahkan ke jasa kirim dengan packing seperti ini. Oke, sekarang kita sudah tiba di Petpals atau toko offline-nya ya. Ini berada di Jalan Dayung Raya nomor 2C, Kelapa 2, Gading Serpong. Oke, saya sekarang bersama dengan Candy, Mas. Oke, salam kenal Pak. Halo. Saya Muhammad Rifki dari Universitas Syekh Yusuf. Salam kenal, Mas Rifki. Baik, pertama-tama saya akan memberikan sebuah pertanyaan nih terkait dengan pet shop. Oke, bagaimana proses Bapak dalam menentukan kebutuhan, merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan bekerja di pet shop ini? Yang pastinya kalau saya memilih karyawan yang sudah memiliki pengalaman menjadi kriteria yang lebih bagus ya, Mas ya, terutama dalam bidang pelayanan maupun grooming dan juga di bidang jasa tentunya gitu, Mas. Berarti seenggaknya udah punya basic knowledge lah tentang pet shop Betul, ya. tentang Oke. hewan lah, Mas ya. Kita tidak takut hewan, itu sih, Mas, paling basicnya. Oke. Tapi untuk grooming sekarang penerimanya di kucing atau udah banyak nih jenis hewannya? Oh, boleh. Kalau untuk penerimaan saat ini kita terima hanya untuk di kucing aja karena kucing aja. untuk di doggy minatnya tidak terlalu sesignifikan kucing, Mas ya. Gitu. Jadi untuk saat ini sih pasti kucing aja sih dominannya, Mas, gitu. Terus bagaimana nih Pak proses pelatihannya, pembimbingannya itu yang diberikan kepada karyawan baru agar mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik? Yang pastinya kita sesuaikan sama porsinya, Mas ya. Untuk di setiap harinya pasti ada proses dan tahapannya. Mulai dari dia belajar untuk membersihkan telinganya, memotong kuku, membersihkan pau-paunya, ataupun memandikannya. Jadi itu ada tahap-tahapannya per harinya dan saya nggak langsung push di situ. Kalau begitu berarti untuk beberapa bidang butuh berapa orang ya kira-kira sebagai karyawan? Kalau untuk di groomer sendiri saat ini saya memiliki 2 ya, Mas ya. Untuk admin ada 1 dan untuk yang megang online juga ada 2 orang. Gitu sih, Mas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Bapak menilai kinerja karyawan serta memberikan penghargaan atau kompensasi agar mereka tetap termotivasi dan loyal bekerja di pet shop ini? Ya. Jadi kalau misalnya saya memberikan kompensasi dan juga memberikan apresiasi kepada karyawan, tentunya saya akan memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawan yang bisa bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai target yang sudah kita tentukan. Dan itu biasanya di setiap akhir bulan akan diberikan bonus-bonus kepada semua karyawan, rata, tidak ada memilih-milih semua karyawan siapa gitu. Berarti intinya dari banyaknya karyawan yang ada di sini kita tuh yang penting menjalin hubungan baik ya dan komunikasi. Betul, itu dia. Oke. Baik, Pak, kita boleh lihat ke dalam-dalam kan ya? Oh, boleh, Pak. Oke, oh iya toko offline-nya lumayan lengkap ya.
makanannya Mas Rifki. Oke. Nah, di sini juga kita ada ini Mas Rifki. Ada di bidang pelayanan grooming untuk pet groomingnya. Ini untuk yang doggy dan ini untuk yang kucing. Itu Mas Rifki. Oke. Lengkap ya. Dari sini sampai snack-snack sampai mainan kucing juga ada loh ya. Oke Mas, kalau setelah ini boleh nggak saya wawancara karyawannya langsung ya? Boleh banget Oke, Mas boleh Rifki. banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita langsung ke proses grooming aja nih, kayak karyawan lagi grooming salah satu kucingnya. Mari kita lihat ya, biar kita wawancara langsung juga. Halo Mas, selamat sore. Wah, ini kira-kira lagi proses apa ya Mas ya? Lagi proses grooming kucing, Kak. Oh, lagi grooming kucing. Iya, betul. Berarti ini lagi bersihin kuping aja nih. Iya, lagi bersihin Kira kuping. tahap-tahap groomingnya ada apa aja ya Mas? Untuk tahap-tahap grooming, Kak, kita membersihkan ininya ya, bulu pausnya, terus sambil potong kukunya. Iya, terus sambil habis itu dimandiin, terus bersihin telinga, diparfumin, baru dipasangin kolor. Nah, ini udah di tahap telinga nih. Iya, betul. Oke, coba dilanjut dulu Mas. Kita pengen lihat juga prosesnya nih. Selesai. Ya, ini udah selesai, kita Oke. langsung kasih parfum. Ya. Langsung, oh itu parfumnya. Iya, betul, Kak. Oke. Di-apply aja ya. Iya. Oh, kucing juga pakai parfum Mas ya? Iya, biar wangi juga kan. Oke, udah selesai. Berarti kayak gini tahap udah selesai nih. Iya, udah Oke. selesai. Oke. Nah, mungkin itu proses groomingnya ya. Oke, makasih Mas ya. Iya. Oke, kita lanjut. Untuk selain grooming, ada pelayanan apa aja di Pet Plus ini? Oh, ada pet hotel, Kak. Oke. Iya. Pet Hotel tuh apa? Kayak penginapan kucing kayak gitu. Coba kita lihat ya. Guys, Pet Hotel. Maaf ya, Kak. Oke. Oh, ini Pet Hotel. Iya, betul, Kak. Untuk di sini Pet Hotel ada kandang apa aja? Di sini ada VIP sama standar ya, Kak. Oke. Iya. Perbedaannya apa tuh? Perbedaannya sih dari luasnya aja sih, Kak. Kalau untuk VIP itu lebih luas daripada VIP. Oke. Sama juga seperti standar. Selain grooming dan layanan Pet Hotel, ada layanan apa lagi Kak di Pet Plus ini? Oh, ada antar jemput grooming sama pet hotel sama makanan, Kak. Oh, gimana caranya untuk mendapatkan layanan antar jemput itu? Untuk mendapatkan layanan antar jemput itu kita nanti udah dapat transaksi. Nah, terus di sini udah ada nomornya, Kak. Oh, Nanti tinggal dicatat aja. Ya, kalau enggak di sini juga udah ada, Kak. Cukup, makasih ya. Oh, iya. Sekian video wawancara dari kelompok kami ke UMKM Pet Shop, yaitu Pet Pulse, yang bergerak di online shop, toko offline, dan jasa grooming hewan peliharaan. Semoga dengan adanya wawancara ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama mengenai pembelajaran manajemen sumber daya manusia.